Haleluya. Pertama-tama diucapkan selamat pagi kepada sidang pendengar, rakan-rakan sekerja, penatua, para pendeta, diaken, diakenis. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pada pagi ini kita akan kongsikan satu judul sebagai perkongsian bersama untuk saling mendorong dalam iman, yaitu berlari ke tujuan. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan perkongsian ringkas. Pertama-tama kita rujuk ayat 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Seorang atlet akan mempersiapkan diri untuk mencapai matlamatnya dalam mana-mana bidang sukan yang dicebur. Matlamat atau sasaran perlu jelas agar atlet tersebut mempunyai motivasi untuk mencapai sasaran yang dia idamkan. Setiap manusia mempunyai sasaran atau matlamatnya yang tersendiri. Ada yang mahu kaya, ada yang mahu nampak cantik dan tampan, dan ada yang mahu mempunyai pangkat yang lebih tinggi. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus menjelaskan kepada kita bahwa dalam mana-mana pertandingan, orang yang berjaya pasti akan memperoleh hadiah. Sebagai pemercaya, kita seharusnya sadar bahwa usaha dan pelayanan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Di dunia, kita menderita. Namun pada akhirnya bila kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, maka di sana akan ditentukan hadiah yang akan kita perolehi. Menurut kitab Wahyu pasal 14 ayat 13, perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudari sedang pendengar sekalian, sebagai pemercaya, kita seharusnya perlu jelas dengan matlamat dan sasaran kita, terutama dalam pertandingan iman ini. Oleh itu, kita harus mempersiapkan diri agar kita layak untuk menyertai dan memenangi pertandingan ini. Pada pagi ini kita akan kongsikan beberapa butir sebagai mendorong kita dalam mencapai ke arah tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Yang pertama, kita harus sucikan diri. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, di padang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita harus menyucikan diri agar kita layak untuk menjadi perabot yang mulia. Dalam rumah besar, banyak perabot yang dari pelbagai bahan binaannya. Ada dari emas, perak, tembaga, kayu, dan ada juga diperbuat daripada tanah. Masing-masing mempunyai peranannya yang tersendiri. Sebagai pemercaya, kita mempunyai peranan yang berbeza-beza menurut talenta yang diberikan kepada kita. Oleh itu, sidang pendengar sekalian, kita perlu taat dan jalankan tugas yang diamanahkan kepada kita dengan sepenuh hati. Usaha dan pelayanan dalam kerja Tuhan tidak akan sia-sia. Butir yang kedua, yaitu latihan diri. Paulus memberitahu bahwa untuk mencapai mana-mana matlamat, ia seharusnya melatih diri dan menguasai diri terlebih dahulu. Paulus berkata,
agar dia bila memberitakan Injil, dia sendiri jangan ditolak. Sebagai atlet, kita seharusnya melatih diri kita. Latihan memerlukan kesabaran, kesungguhan, dan pengorbanan. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 22 hingga 23, Paulus menceritakan bagaimana penderitaan yang pernah dia lalui. Ia kerap dalam bahaya dalam melakukan kerja Tuhan. Dalam kerja Tuhan memang banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Oleh itu, kita perlu melatih diri agar tahan uji, tidak goyah bila ada badai melanda. Oleh itu, sidang pendengar yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan untuk mencapai sasaran kita. Semoga kasih Tuhan senantiasa menyertai kita di mana kita berada. Haleluya.